Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Akagi Gaming ya. Sekarang kita akan membahas masalah yang cukup serius nih di kalangan SEA player ya ini, yaitu membahas hero atau Huntress ya di sini tuh Huntress bernama Lancelot. Ya, Lancelot ini menjadi momok ya karena dia ngeselin banget gitu loh. Ya kayak Yakyu juga, Octavius juga. Tapi sekarang kita akan berfokus kepada Lancelot. Jadi Lancelot ini dia itu ngeselinnya gimana? Ngeselinnya itu dia selalu menyerang musuh dengan attack kalian yang tertinggi. Ini jadi momok karena kadang-kadang kalau attack sendiri DPS kalian dia biasanya itu. Jadi DPS kalian itu jadinya sering dibunuh duluan sama Lancelot itu. Lalu triknya bagaimana? Begini, aslinya sih mudah ya. Pertama kalian harus memahami karakter Lancelot dulu. Karena apa? Karena ada pepatah mengatakan bahwa pahamilah musuhmu dan pahamilah dirimu, maka 100 kali pertempuranmu kau akan terkalahkan. Nah, kita harus menerapkan strategi pepatah ini untuk ini. Apalagi Sun Tzu juga pernah membahasnya juga. Pepatah itu memang mirip ya. Jadi begini, saya akan membahas sedikit skill dari Lancelot agar kalian mengerti apa sih yang dia punya dari Lancelot ini. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasinya? Mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama saya cari dulu Lancelot di tab hero saya punya. Sebentar. Api Lancelot. Nah, pertama kita lihat Dragon Flame Sword. Jadi bahasa Inggrisnya ini intinya begini dia tuh. Dia akan menyerang musuh dengan attack tertinggi sebanyak 2 kali. Itu level 1-nya ya. Kalau level 3-nya dia itu upgrade menjadi physical damage-nya increase to 160%. Jadi physical damage-nya meningkat 160 dan burn mark-nya increase ke 75%. Jadi dia kalau sudah melewati level 101 atau bintang 2, kalau musuh jelas ada bintangnya karena ya. Intinya kalau dia melewati level 101, dia akan menyerang sebanyak 160 kali basic serangannya dia. Dan ada kesempatan untuk menambahkan burn mark sebanyak 75%. Ini memang ya cukupnya ngeselin sih. Tapi kita lihat apa yang lebih ngeselin lagi. Itu skill 2-nya ini. Atau dibilang skill ultimate-nya ya. Nah, Lancelot akan menyerang dengan burn mark terbanyak 8 kali. Setiap serangan menghasilkan serangan 30% serangannya. Nah, ini kalau kalian partikelnya itu kena banyak burn mark, apalagi sudah ini ya, dia akan menyerangnya sebanyak 8 kali. Setiap serangan 30%. Itu level 1. Jika dia melewati jadi 70%. Nah, ini momoknya ini. Jadi 2 skill ini akan menjadi momok kalau kalian punya attack tertinggi, dan ini momoknya untuk burn mark tertinggi. Lalu skill 3, tenacity-nya meningkat. Saya masih kurang paham apa itu tenacity. Anti-airnya ketika membunuh dia akan meningkatkan tenacity-nya jadi 25%. Oke. Lalu skill terakhir adalah hanya skill pasifnya saja, tidak kita perlu dia ini yang jelas kalian hati-hati karena dia meningkatkan kritikalnya. Lalu ini yang kalian harus waspada adalah skill 1 dan ultimanya ini. Jadi buat ini ya Pak. Jadi pertama kalian itu dia itu menyerang target dengan attack tertinggi, lalu dia juga menyerang dengan burn mark tertinggi. Mohon maaf saya belum lihat skill ultimanya yang ada di sini, yang skill khususnya. Saya lihat dulu di lognya. Shrine, Painting Scroll, Fire. Cari Lancelot. Nah ini eksklusif girlnya, Fighting Moral.
When enemy perish, recover 20% max HP increase attack. Jadinya ketika dia sudah membunuh targetnya, dia akan merecover 20%, meningkatkan attack-nya 10% dan defense-nya 20%. Itu kalau level 3 ya kalau kita ini. Jadi kalau semakin tinggi levelnya, semakin tinggi skill exclusive-nya, dia akan meningkat sampai 40% dan attack-nya. Nah, ini sangat-sangat sangat mengesalkan sekali gitu loh. Apalagi kalau sudah sampai skillnya 3, 2 skill yang saya bahas tadi ini sangat mengesalkan. Apalagi yang skill ini sudah melewati level Huntress api lens skill. Nah, level 120. Bila kalian menemui level berlevel di atas level 120, dia menjadi sangat-sangat berbahaya. Itu mengenai dia ya dulu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kita sendiri sebagai player yang ingin menyerangnya. Lalu strategi apa yang harus kita gunakan? Nah, yang pertama kalian harus menitik beratkan bahwa dia akan menyerang dengan attack tertinggi. Jadi kalau kali ini kita harus bermain, jangan main cepat, kita harus agak main sedikit rallying, atau kita menggunakan strategi, kita harus menggunakan kita harus menggunakan strategi dengan tank atau siapapun yang bisa meng-shield dia agar pertahanannya meningkat. Jadi pilihan pertama adalah tank kita ditingkatkan attack-nya melebihi yang semuanya. Jadi kita tukar base, tukar senjata, tukar apalah gitu, agar kita berusaha agar tank kita punya attack tertinggi. Lalu kalian juga harus punya Huntress yang bisa mendispel seperti Helen, Watwo, dan mungkin Teresa atau siapa aja yang bisa mendispel atau meremove debuff-nya, karena kita mengantisipasi skill ultimanya yaitu menyerang dengan bunmark tertinggi. Jadi intinya begini, yang pertama kalian harus memfokuskan attack tertinggi di tank kalian atau seseorang yang ingin kalian tumbalkan, dan jangan sampai yang ditumbalkan itu adalah main DPS kalian, karena kalau main DPS kalian ditumbalkan, kalian akan kehilangan DPS dan dia bisa menghabisi Huntress kalian satu persatu. Yang paling baik adalah kita menumbalkan tank kita agar lebih kuat. Karena tank kan berusaha menahan serangannya dia, harapannya kita ya. Kalau dia gagal membunuh ya, dia tidak akan mendapatkan buff. Jadi itulah strategi yang terbaik. Tapi kalau kalian tidak mampu, kalian harus mengorbankan satu itu sedikit lebih berisiko. Tetapi makanya saya sarankan lebih baik kita akan menggunakan strategi tank dengan attack tertinggi. Lalu jangan lupa tambahkan healer yang bisa mendispel debuff-nya ya. Mendispel debuff-nya yang kita terima ya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita bisa mengantisipasi serangan dari Lancelot ini. Ya aslinya dia tidak terlalu OP sih ya, tapi ya sedikit ngeselin ya, karena itu dia menyerang dengan attack tertinggi, ditambah dia menyerang dengan bunmark tertinggi. Ini yang sulit sekali, karena apa? Kita harus bisa memfokuskan attack tertinggi itu di tank atau yang akan kita tumbalkan. Maka ini sering jadi momok bagi para new player ya, newbie yang belum tahu. Dan ya gimana ya ngomongnya ya, saya juga mencari kata-kata agak sulit ya. Sebentar. Intinya yang jadi momok dan yang sering dikeluhkan gitu loh di Indo. Bagaimana ya caranya melawan ini tuh? Bagaimana ya saya stuck di sini nih? Ya pertama-tama kita harus memahami karakteristik musuhnya dulu. Memang melawan Huntress yang ada di sini itu lebih mudah karena kita bisa mengetahui skillnya mereka yang
yang mereka punya, lalu kita mengetahui skill yang kita punya, lalu kita bisa comparekan mana yang strategi yang terbaik untuk menghadapinya. Tapi kalau melawan bos yang bentuk hewan itu sedikit lebih sulit karena hanya bisa trial and error. Kalau gini kita bisa mengetahui apa sih skill yang dia punya. Lalu kalau kalian nggak punya hero-nya ya kalian jauh nggak usah susah-susah, kalian tinggal ke shrine, lalu painting scroll. Nah di sini ada list semua hero Huntress yang ada di ini. Jadi kalau kalian melawan Huntress musuh dan kalian ingin mengetahui bagaimana pola serangannya mereka, bagaimana skillnya mereka, kalian bisa dicek di painting scroll ini. Kalian nggak usah memilikinya, karena ini hanya seperti kayak atau katalognya seperti itu. Contohnya saya tanah, saya tidak punya Mendel ya di sini ya. Tapi kita masih bisa melihat apa sih yang skillnya milik Mendel ini. Nah seperti ini, dia menanam pohon ya. Dia menanam pohon, dia seperti itu dan lain-lain sebagainya lah. Jadinya kalau kalian ingin mengetahui skill dari Huntress yang ada di sini, kita bisa lari ke painting scroll. Nah, kalau kalian bisa akan, oh, jadi musuh aku punya tipikal serangan seperti ini. Lalu dia polanya seperti ini. Lalu kita bagaimana sebagai leader ya, kita sebagai brain di sini, bagaimana cara untuk menangkal pola serangan musuh itu? Nah itulah tantangan yang harus kita hadapi. Jadi memang game ini menuntut kalian untuk berpikir. Tapi kalian masih belum seperti Arknek ya, game AK ya, atau AK, saya sebut AK karena copyright, takut copyright nanti. Game AK itu lebih intens lagi berpikirnya. Jadi kalau kalian game ini sudah tidak mampu, bagaimana kalian akan naik ini? Jadi ini bukan sekadar idle RPG saja gitu loh. Dia idle RPG itu adalah role playing game. Kita harus bisa menentukan strategi gitu. Jadi ada sedikit strategi kayak sub kategori game ini adalah sub genrenya adalah strategi. Karena kita dituntut untuk menemukan strategi atau kita dituntut untuk menentukan strategi yang tepat untuk melewati setiap levelnya. Banyak game-game RPG lainnya itu hanya RPG aja, hanya role playing ya. Jadi sub genrenya adalah strategi. Pasti strategi. Tidak mungkin RPG itu tidak menggunakan strategi gitulah. Ini pasti kalian harus menggunakan otak kalian ya. Jadi big brain gitu. Jangan jadi small brain terus. Apa kalian malu? Kalian punya punya otak tapi kalian kalah sama orang pemain yang di game-game ad gitu, yang padahal levelnya itu tinggal gitu loh, tapi dia kayak small brain banget gitu loh. Apa kalian mau sama seperti dia? Enggak kan? Makanya kan harus sedikit big brain gitu. Kita harus pintar sedikit gitu loh. Jangan mau dibodohi sama jangan terus-menerus melihat gua dan ini. Maksudnya yang melihat gue ya progresnya, saya sudah mengclear ini. Jadi jangan terlalu berpaku dengan buat yang ada. Tapi gunakanlah kecerdasan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk bermain ini. Jadi kita bermainnya santai, tapi jangan over santuy banget gitu loh. Jangan over santuy, pukul rata lah semuanya pasti. Karena jangan. Ini game menuntut strategi. Ya gitulah ya. Saya tidak mau panjang lebar. Ya karena size juga. Saya juga ada rekaman yang saya ingin upload yang lainnya. Saya setelah ini sesi berikutnya saya akan mengeluarkan video tentang build satu elemen bagus enggak. Itu akan ada di segmen saya yang selanjutnya. Jadi ya kalian ada kalian tanya di grup-grup di FB atau di WA, build satu elemen saja. Nah, pertanyaan saya adalah apakah build satu elemen saja itu bagus? Jawabannya akan ada di segmen selanjutnya. Jadi tetap
like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info penting yang saya ketahui di seputar game Destiny Green ini. Ciao, salam Akagi Gaming.